Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Cera Putri. Saya dari Prodi D3 Pengawasan Epidemiologi tingkat 1. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu menanggapi berbagai kasus dari judul berita berikut. Yang pertama adalah DPR anggaran 48 miliar untuk gorden. Sekjen sudah 13 tahun tak ganti gorden. Menurut saya dari berita ini amat menyimpang dari sila kelima. Kenapa? Keputusan untuk mengalokasikan anggaran itu harusnya dipertimbangkan apakah itu menguntungkan semua pihak. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah dengan mengganti gorden itu akan memberikan keuntungan bagi rakyat? Apalagi dananya yang dikeluarkan itu besar, sekitar 48 miliar. Bagaimana kalau misalnya dana itu lebih baik digunakan untuk infrastruktur, membangun puskesmas di wilayah-wilayah kecil, pelosok desa, membenarkan sekolah-sekolah yang rusak di desa. Itu kan lebih menguntungkan daripada hanya sekedar untuk mengganti gorden. Dan hal terpenting dari ini adalah apakah pengeluaran tersebut sepadan dengan manfaat yang akan diberikan. 48 miliar itu apakah akan memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat luar, untuk masyarakat kita? Andai kata 48 miliar itu digunakan untuk membangun infrastruktur, jembatan yang roboh di desa, puskesmas, atau memperbaiki sekolah, itu akan lebih menguntungkan daripada hanya sekedar untuk membeli gorden, bukan? 48 miliar itu jika dialokasikan dengan tepat untuk pembangunan, maka itu akan lebih berguna untuk masyarakat. Walaupun DPR itu sendiri bilang ini dibutuhkan untuk mereka, tapi kan yang merasakan dampak keuntungannya itu hanya pejabat, bukan menyeluruh untuk semua masyarakat luas. Andai kata ini digunakan kayak saya tadi pada hal yang tepat, ya masyarakat luas juga bakal bisa merasakannya. Dan harusnya anggaran 48 miliar itu enggak terbuang sia-sia gitu hanya untuk sekedar gorden. Kenapa bisa sebesar itu anggarannya 48 miliar hanya untuk sebuah gorden? Dan kenapa saya bilang ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena yang merasakan dampak keuntungan dari digantinya gorden itu hanya pejabat-pejabat saja, tapi masyarakat kecil kayak kita nggak merasakan apapun. Jadi ini kayak timpang gitu, kayak yang atas aja merasakan keuntungan tapi yang bawah enggak. Harusnya itu tuh harus masyarakat tuh harus bisa merasakan semua keuntungannya. 48 miliar itu harusnya bisa untuk dibuat sesuatu yang menguntungkan semua orang, bukan hanya pihak di atas aja. Baiklah, kita lanjut kasus kedua, yaitu 175.510 narapidana dapat revisi HUT RI ke-78, termasuk menteri yang terjerat kasus koruptor. Nah, berdasarkan analisis saya, ini bertentangan dengan nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke lah kalau misalnya ada pemberian revisi untuk para narapidana yang berperilaku baik di penjara. Tapi kalau sampai dibebaskan, itu kan bertentangan dengan nilai kedua Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kasus korupsi itu merugikan banyak pihak gitu loh. Nanti kalau misalnya kasus korupsi ini tiba-tiba narapidana tadi dapat remisi, ini kan nggak adil bagi kita rakyat yang sudah bekerja keras. Terus uang yang kita kasih untuk membayar pajak itu dikorupsi oleh pejabat-pejabat, dan pejabat-pejabat itu mendapatkan hukuman yang gak setimpal sama kejahatan yang mereka lakukan gitu loh. Jadi masyarakat nanti bisa berpikir bahwa hukum Indonesia ini hanya menjerat kaum bawah, gak kaum atas, karena kaum atasnya kayak koruptor gitu dikasih hukuman yang ringan. Nah, masyarakat juga bisa merasa bahwa hukum bagi pelaku korupsi ini tidak lagi sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga merusak rasa kepercayaan pada hukum dan keadilan. Nah, kalau ini kayak gini, masyarakat tuh nggak percaya lagi dengan hukum, karena gimana pun kasus korupsi itu adalah kasus yang
tidak bisa langsung diremisi atau dimaafkan gitu, karena ini merugikan banyak pihak. Apalagi yang dibebaskan ini adalah pejabat-pejabat besar yang memang benar-benar melakukan tindakan korupsi yang merugikan sampai miliaran gitu. Lalu ke kasus selanjutnya, yaitu Presiden pemerintah respon El Nino pada kasus selanjutnya ya, Presiden pemerintah respon El Nino pada 18,8 juta kpm. Akhirnya cair juga. Jokowi bagikan BLT El Nino 14.000. Nah, kalau yang kasus ini selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini selaras dengan sila kelima Pancasila. Karena bantuan langsung tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdampak oleh krisis akibat fenomena El Nino. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan tanggung jawab sosialnya, memastikan bahwa rakyat yang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan yang adil dan merata, meskipun nilainya mungkin terbatas gitu. Kebijakan ini tetap sesuai pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara hadir untuk meringankan beban rakyat di saat-saat kritis. Jadi ini untuk kasus ini sesuai ya sama nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah ikut berpartisipasi untuk membantu rakyatnya melalui uang tadi secara merata walaupun jumlahnya terbatas. Kasus yang bakal saya bahas selanjutnya adalah Indonesia bakal impor beras 2 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023. Menurut saya ini bertentangan sekali dengan nilai ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa saya bilang bertentangan? Kalau misalnya impor itu dilakukan untuk jangka pendek hanya untuk mengatasi krisis pangan, oke lah. Tapi kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu panjang, itu bakal menimbulkan kerugian. Lahan penjualan yang harusnya milik petani lokal bakal menipis karena adanya impor beras, sehingga ini membuat persatuan antara petani lokal itu menurun. Lalu ketergantungan dalam mengimpor beras itu dapat melemahkan sektor pertanian lokal juga, sehingga mengancam kesejahteraan sama persatuan para petani lokal, dimana harusnya negara memberikan kesejahteraan, keadilan untuk rakyat-rakyatnya termasuk para petani ini. Kalau misalnya kita terus mengimpor beras, lahan mereka untuk cari uang gimana? Itu akan menimbulkan ketidakadilan gitu, sehingga menimbulkan banyak perpecahan. Para petani mungkin juga tidak akan mempercayai pemerintah lagi, sehingga lahan untuk mereka cari makan itu dari hasil bertani itu di negara sendiri mereka harus bersaing gitu dengan beras luar. Itu kan akan menyebabkan banyak perpecahan tuh di antara petani lokal. Jadi kalau untuk jangka pendek oke, tapi kalau untuk jangka panjang nggak bagus, karena itu bakal menimbulkan perpecahan sama para petani nggak bakal sejahtera. Lebih baik pemerintah meningkatkan kualitas produksi beras lokal agar kedaulatan pangan dapat terwujud gitu. Sama itu, Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur. Menurut saya ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena pembelian pesawat tempur yang canggih ini untuk memperkuat TNI selaras dengan sila ketiga. Penguatan pertahanan negara bertujuan untuk kedaulatan nasional, memastikan persatuan Indonesia dari ancaman eksternal. Nah, dengan memperkuat militer, Indonesia menjaga integrasi wilayahnya dan melindungi rakyat dari potensi ancaman.